Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Dari Siang, Pak. kelas 10 MM1 dan 10 MM2. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi anak-anak untuk bisa hadir secara daring dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran komputer jaringan dasar dan dasar desain grafis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang dasar-dasar aplikasi Adobe Photoshop. Jadi untuk hari ini kita kembali ke materi komputer jaringan dasar, gantian ya. Di pertemuan satu dulu kita KJD, yang kemarin DDG. Jadi untuk hari ini saya kembali ke KJD lagi. Melanjutkan materi di pertemuan 2 minggu yang lalu tentang jaringan komputer. Meskipun kalian dari jurusan multimedia, di kelas 10 ini kalian juga dikenalkan materi tentang jaringan komputer seperti anak TKJ. Ya, setidaknya kalian bisa mengerti, memahami, serta menerapkan ilmu maupun materi tentang jaringan. Apa saja jenis-jenisnya, kemudian cara menyambung kabel, kemudian cara memperbaiki sebuah jaringan, dan sebagainya. Di pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari sekali lagi jenis ada berapa kemarin, anak-anak masih ingat? Jenis-jenis dari jaringan komputer. Halo? Bisa di-unmute sebentar? Iya, Pak. Ya, ada berapa jenis kemarin? Ada PAN, kemudian apa saja? PAN, LAN, MAN, WAN, dan internet. Oke, saya share screen dulu aja. Sudah tampil? Sudah kelihatan anak-anak gambarnya? Sampun, Pak. Ampun ya. Kelihatan. Oke, diawali dari skop yang paling kecil dinamakan dengan PAN. PAN di sini kemarin bukan Partai Amanat Nasional ya, tapi adalah Personal Area Network, yaitu jenis jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau beberapa komputer, tapi dengan jarak yang dekat. Paling jauh mungkin sekitar 10 meter. Biasanya antara HP dengan HP, HP dengan PC, PC dengan laptop, atau yang lainnya. Seperti gambar yang saya tampilkan di screen ini. Ya, intinya personal area network itu hanya menghubungkan beberapa dan jaraknya dekat. Kemudian ada juga apa kemarin? LAN. Kepanjangan dari apa LAN? Lokal Area Network. Lokal area network. Ya, lokal area network ini biasanya dipakai ketika kalian di mana? Di lab komputer ataupun di warnet biasanya. Umumnya untuk lokal area network ini membutuhkan alat namanya switch. Switch nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi switch itu alat untuk membagi atau menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Bentuknya kotak, nanti ada lubang sekitar ada yang 6, ada yang 12, ada yang 16, dan sebagainya. Terus di sini di LAN itu memungkinkan kita untuk sharing hardware anak-anak. Sharing hardware itu artinya berbagi pakai penggunaan hardware. Di sini ada gambarnya printer ya, printernya satu.
tapi di situ ada 5 orang menggunakan komputer. Maksudnya adalah dengan adanya printer ini itu bisa dipakai oleh kelima orang ini. Ya, masih di si A, si B, si C bisa menggunakan printer walaupun printernya cuma satu. Pemakaiannya nanti bergantian. Nanti tergantung siapa yang lebih dahulu mengirimkan file untuk dicetak. Nah, alat yang di bagian tengah ini, yang warna biru ini disebut dengan switch. Simbolnya seperti itu. Nah, setelah ada LAN, kemarin ada juga yang namanya MAN, ya, atau Metropolitan Area Network. Jadi lingkupnya tidak satu ruangan atau tidak satu sekolah, tapi satu kota. Ya, misalkan sebuah perusahaan punya gedung di daerah Sepanjang, terus punya cabang di daerah Sukodono, di daerah dan sebagainya. Jadi ini sudah lingkupnya namanya MAN. Ya, dalam satu kota. Kemudian yang keempat, dari MAN nanti berkembang menjadi namanya WAN atau Wide Area Network. Wide di sini artinya lebar. Lebar maksudnya adalah sini sudah antar negara. Kalau tadi MAN itu lingkupnya satu kota, WAN ini bisa antar kota, bisa antar pulau, bisa antar negara. Bahkan juga antar benua. Ya. Kemudian yang paling tinggi itu namanya adalah internet. Ada yang tahu kepanjangan dari internet? Halo? Ada yang tahu? Internet itu sebenarnya kepanjangan, anak-anak. Halo? Internet. Ya, internet itu kepanjangan dari apa? Internasional. Silakan. Networking. Yang ingin menjawab. Interconnected networking. Itu internet. Jadi internya itu interconnected, networknya itu netnya itu networking. Artinya adalah antar jaringan. Tapi yang menghubungkan dalam satu dunia, itu namanya internet. Nah, sekarang saya akan menjelaskan juga media-media apa saja yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Ya, misalkan kalau gini, kalau kita ingin berkomunikasi dengan teman kita, saudara kita yang ada di daerah Papua, kira-kira menggunakan media apa, anak-anak? Internet. Iya, tahu. Maksudnya medianya internet, cuma jenis sambungannya pakai apa kira-kira? Pakai kabel, pakai wifi, pakai bluetooth atau pakai infrared atau pakai apa? Sinyal. Jaringan. Yang ngerti jaringan. Sinyal. Pakai satelit. Ya, satelit itu gini nanti saya jelaskan sedikit. Di jaringan itu nanti ada dua jenis, anak-anak. Jaringan kabel atau satunya lagi namanya nirkabel. Kalau nirkabel itu artinya apa? Nirkabel berarti tanpa kabel. Berarti menggunakan media apa? Bentuknya seperti apa? Silakan, ayo. Masuk diem aja, Rek. Selain media kabel tadi ada nirkabel. Bentuknya seperti apa? Yang kalian ketahui saja. Wifi itu nirkabel atau kabel? Wifi. Kabel. Wifi itu bukan kabel. Nirkabel, karena dia menggunakan media udara ya. Jadi yang menggunakan media selain kabel itu dinamakan nirkabel atau wireless
kalau bahasa Inggrisnya. Oke, saya jelaskan sekarang. Di jaringan komputer itu nanti kalian juga harus mempelajari peralatan-peralatan atau hardware yang berhubungan dengan network. Di sini ada beberapa contohnya. Oke, yang pertama yang akan kalian jumpai yang pertama namanya adalah Ethernet card. Belum tampil ya. Ethernet card seperti ini, dia berbentuk seperti kartu. Biasanya ditancapkan di bagian belakang sebuah PC. Ya, di bagian casing belakang itu ada bentuknya seperti ini. Ini namanya Ethernet card. Oke, Pak. Di situ nanti dia ada port, namanya port RJ45. 45. RJ45 seperti ini. Nah, itu nanti butuh kabel, namanya kabel UTP namanya. Nanti saya jelaskan lagi setelah ini. Oke ya. Jadi ini adalah penghubung antara nanti kabel dengan kartu jaringan ini. Nggak usah, pakai mikir loh. Halo, Oke, Pak. saya lanjutkan. Oke. Yang kedua ada namanya lagi hub. Tulisannya HUB. Hub ini adalah alat yang digunakan untuk menerima sinyal dan mentransmisikan sinyal ke komputer yang lain. Mirip fungsinya sama seperti switch, bentuknya seperti ini. Cuma kalau hub ini dia tidak bisa memfilter paket-paket yang dikirimkan dari sebuah komputer yang lain. Ini teknologi yang pertama namanya hub. Kemudian disempurnakan lagi kemampuannya dengan yang namanya switch. Bentuknya kotak, di situ ada lubang port RJ45 sangat banyak itu ya. Ada yang 12, ada yang 4. Halo ya. Ada yang tanya tadi? Ya, Opo. Tidak ada ya. Oke. Bentuknya seperti ini anak-anak. Di warnet atau di lab pasti kalian akan menjumpai alat semacam ini. Nah, ini nanti yang untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Medianya nanti pakai kabel. Ujungnya namanya RJ45. Kemudian yang keempat ada yang namanya router. Nah, router ini nanti yang menghubungkan antar jaringan LAN. Jadi kalau jaringan LAN tadi membutuhkan switch, kalau router ini untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN. Jadi misalkan di lab 1 itu ingin dihubungkan dengan lab 2, itu nanti membutuhkan yang namanya router. Ya, dia untuk meneruskan paket data dari komputer dan switch. Bentuknya semacam ini. Lalu yang kelima ada yang namanya repeater. Repeater di sini adalah untuk secara arti repeat itu mengulang. Re itu kembali, repeater itu semacam menguatkan ya. Repeater di sini adalah menguatkan sinyal dari sebuah router. Misalkan begini anak-anak, kalian itu berada di sebuah kafe atau warkop. Di situ misalkan warkopnya jaraknya dengan rumah kalian misalkan 10 meter ya. Biasanya akan terjadi ini distorsi sinyal, sinyalnya akan menurun. Semakin jauh dengan pusat hotspotnya pasti akan kualitas sinyalnya akan menurun anak-anak ya. Agar sinyalnya bisa lebih kuat, maka membutuhkan alat yang namanya repeater. Jadi sinyal yang tadi mungkin isinya cuma 2 garis, bisa nanti jadi 5 garis, macam itu. Kemudian yang keenam ada yang alat namanya bridge. Bridge itu artinya apa bridge?
bridge itu artinya jembatan, ya. Jadi penghubung nanti antar dua jaringan. Jaringan di sini bisa jaringan LAN atau bisa jaringan MAN ataupun WAN. Alatnya semacam ini. Yang ketujuh, nah ini yang wajib dipakai kalau kita ingin terkoneksi dengan internet. Modem ini adalah kepanjangan dari modulator demodulator, yang fungsinya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, sinyal yang dari saluran telepon itu diubah menjadi digital. Jadi baru kita bisa mengakses data-data yang ada di internet. Alatnya semacam ini. Ada juga jenis modem itu yang ditanam di dalam PC, ada juga yang di luar. Yang di luar seperti ini namanya modem eksternal. Ya, letaknya di luar PC. Tapi kalau di dalam PC itu namanya modem internal. Nah, sekarang yang ke-8 ada juga nanti kabel. Oke, saya kasih gambaran dulu. Kabel untuk menghubungkan antar komputer itu ada beberapa jenis. Saya gambarkan dulu macamnya. Oke. Sudah tampil anak-anak? Ayo. Oke. Jenis-jenisnya seperti gambar yang saya tampilkan ini. Yang pertama adalah kabel UTP. Ini yang sering kita gunakan. Di situ di dalamnya ada 8 buah kabel kecil. Di situ ada berwarna-warni. Warnanya adalah biru, oranye, hijau, dan coklat. Dan juga kombinasi dari warna putih dengan warna yang ada. Misalkan di situ ada biru, putih hijau, putih biru, putih coklat, dan putih orange. Kemudian yang kedua kabel koaksial. Ini mirip dengan kabel antena yang kita pakai untuk di TV-TV itu. Yang ditancapkan di anten itu namanya kabel koaksial. Untuk kabelnya cuma ada 2. Yang pertama bagian lilitan, yang bagian tengah itu, dan bagian penampang luarnya. Seperti ini, dia hanya ada 2 kutub. Yang ketiga, ada yang namanya fiber optik. Nah, ini yang terbaru, anak-anak. Dia menggunakan kabel serat optik. Sekilas bentuknya kecil ya, tapi kalau dibuka, bentuknya semacam ini. Nah, kalau dibuka, diperbesar, dalamannya semacam ini. Kalau kabel koaksial, kabel UTP tadi dia menggunakan tembaga bahannya. Kalau fiber optik ini dia menggunakan serat optik. Jadi yang dikirimkan itu adalah berupa cahaya. Bukan berupa logam. Kalau ini, jadi kenapa kecepatannya fiber optik itu sangat cepat dibanding media tembaga? Karena kecepatan cahaya itu lebih baik dibanding dengan media logam. Oke, yang kelima ada juga kabel BNC. Kabel BNC itu sama dengan koaksial, cuma perbedaannya ada di BNC ini adalah konektor ujungnya anak-anak ya, atau portnya. Portnya namanya BNC, sedangkan kabelnya namanya kabel koaksial. Nah, yang UTP ini itu nama kabelnya, tapi portnya namanya port RJ45. Bisa dipahami tidak? Jadi port itu ujung dari kabelnya itu. Bisa. Oke, saya lanjut ke selanjutnya. Tadi kabel sudah, konektor. Konektor tadi juga saya sudah jelaskan. Di situ ada BNC, RJ45, dan ST. ST itu adalah serat optik dari kabel fiber optik ini. Nah, ini yang penting anak-anak.
nanti ketika kalian akan merangkai sebuah kabel jaringan, itu membutuhkan alat namanya tang crimping, semacam ini. Bentuknya seperti tang, tapi dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah memotong kabel yang bagian ini. Di sini dia memotong kabel, kemudian di bagian atasnya sedikit ini ada untuk merapikan kabel. Jadi fungsi pertama memotong, kemudian yang kedua merapikan kabelnya, yang ketiga untuk mengunci kabel UTP dengan port RJ45 ini. Ya, nguncinya pakai ini, yang bagian tengah ini. Seperti itu. Jadi 3 fungsi kabel tang crimping itu tadi adalah 1 memotong ujung kabel, yang kedua merapikan, yang ketiga adalah mengkrimping ujung konektor dengan kabel. Selanjutnya ada namanya kabel tester atau LAN tester. Bentuknya semacam ini. Fungsinya adalah untuk mengetes atau menguji ketersambungan dari kabel jaringan. Di situ nanti ada ujung 1 dan ujung kedua. Kalau di situ lampu indikatornya menyala secara urut, maka kabel tersebut sudah tersambung dengan baik. Tapi apabila ada yang putus atau tidak berwarna, berarti kabelnya rusak. Seperti itu. Oke, sekarang saya masuk ke media jaringan. Tadi sudah sempat saya singgung. Jadi media jaringan nanti dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, media menggunakan kabel atau wired network. Yang kedua, nirkabel. Saya lompati sebentar. Yang kedua adalah nirkabel atau wireless network. Jadi tanpa kabel. Nah, jenis-jenisnya yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Ada yang namanya kabel UTP. Ya, UTP itu kepanjangan dari Unshielded Twisted Pair. Jadi unshielded itu artinya adalah tanpa pelindung. Twisted itu artinya seperti tornado itu ya, yang melingkar meliuk-liuk, itu namanya twisted. Pair itu artinya kabel. Jadi kabel UTP itu adalah sebuah kabel yang dililitkan, terlilit seperti ini, tapi tanpa pelindung. Pelindungnya semacam ini. Nah ini, kalau ada pelindungnya itu namanya STP, Shielded Twisted Pair, tapi kalau yang tanpa pelindung, ini namanya UTP. Ya, bedanya di situ. Kalau ditanya bedanya kabel UTP dengan kabel STP apa? Letaknya adalah pada pelindungnya. Oke. Kemudian yang kedua tadi sudah saya singgung, ada namanya kabel koaksial, ya. Ini biasanya digunakan untuk jenis topologi bus. Topologi bus. Sedangkan kalau topologi topologi star itu menggunakan kabel UTP. Kabel koaksial ini juga digunakan untuk topologi ring, anak-anak. Yang kemarin bentuknya seperti cincin, itu namanya topologi ring. Ring, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi yang ketiga, yang keempat jenisnya adalah kabel fiber optik. Itu untuk jenis kabel yang jenis jaringan, media jaringan yang menggunakan kabel. Nah, sekarang yang tidak menggunakan kabel, itu ada beberapa contoh. Yang pertama menggunakan infrared. Ya, zaman dahulu itu ada, kalau kalian ingin internetan itu pakai infrared. Kelemahannya adalah infrared ini jaraknya sangat dekat. Ya. Kemudian pengembangannya lagi ada yang namanya Bluetooth. Mungkin kalian juga pernah menangi ya. Bluetooth itu ya, Pak, bisa digunakan sampai jarak 10-20 meter Bluetooth. Jadi kalau digunakan untuk lebih dari itu, tidak bisa. Maka kalian harus membutuhkan media yang lain yang namanya gelombang radio dan gelombang mikro atau microwave. Berarti
kita menggunakan media apa, Mas, kalau tanpa kabel? Medianya bentukannya apa? Bluetooth. Udara. Udara. Ya. Jadi transmisinya lewat udara. Nah, bentuknya ada ini, ada infrared, ada Bluetooth, gelombang radio, gelombang mikro, dan juga sinyal Wi-Fi atau Wi-Fi. Itu juga termasuk namanya media transmisi tanpa kabel atau wireless. Oke, bentuknya semacam ini. Nah, seperti tadi yang saya tanyakan, kalau ingin berkomunikasi dengan teman kita, saudara kita yang di daerah luar pulau, maka kita membutuhkan media wireless. Seperti satelit Wireless atau atau juga daring. menggunakan kabel optik. Oke, ini ada contoh-contohnya juga, nanti bisa kalian baca lebih lanjut. Oke, saya rasa untuk materi hari ini itu yaitu tadi media transmisi, kemudian media jenis-jenis jaringannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Enggak. Mboten, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang saya yang balik nanya. Masih ingat dengan materi yang tentang topologi jaringan? Topologi? Yang kemarin yang ini? Masih ingat? Oke, saya ingatkan sekali lagi ya. Jenis-jenis topologi kemarin ada kurang lebih 5 yang perlu kalian ingat. Yang pertama topologi bus, kemudian topologi ring, topologi star, tree, dan juga mesh. Coba saya ingin tanya, saya aja ya, Naufal Habibi. Apa Pak? Topologi bus itu seperti apa, Mas? Modelnya? Seperti Mas Naufal? topologi ring itu Pak. Bentuknya seperti? Topologi Bus itu apa sih, bus? Ada yang bisa bantu jawab? Yang lain? Bus itu artinya base. Jadi modelnya adalah kanan kiri seperti itu ya. Medianya nanti dia kabelnya menggunakan jenis kabel BNC. Kabel koaksial, terus konektornya menggunakan BNC. Oke, saya lanjut. Mas Hanif Ikhlasul. Bisa di-unmute sebentar, Mas Hanif. Kalau topologi ring ini bentuknya seperti apa? Lingkaran. Lingkaran atau apa? Ring itu artinya apa? Ring. Ring. Cincin. Cincin. Ya. Lebih tepatnya cincin. Maksudnya adalah topologi ini bersifat melingkar. Kerugiannya apa, Mas Hanif, kalau menggunakan topologi ring ini? Halo, Mas Hanif? Halo. Kalau misalkan salah satu komputer itu mati, maka yang lain Semua mati. tidak bisa Tidak bisa terhubung. Ya, itu kelemahan dari topologi ring. Cuma Seperti rangkaian seri lah, Pak. ya, seperti rangkaian seri. Kalau salah satu putus, maka yang lain juga ikut putus. Putus di sini artinya maksudnya jaringannya loh ya. Tapi kalau komputernya ya masih bisa jalan. Tapi untuk bertukar data itu enggak bisa. Itu kelemahannya. Kalau topologi star itu bentuknya seperti apa? Bintang. Seperti bintang. Di topologi star ini membutuhkan alat yang namanya apa? Yang saya tunjuk ini, yang di bagian tengah itu namanya apa tadi? Wi-Fi. Bukan. Yang bentuknya untuk menghubungkan beberapa komputer tadi loh. Yang bentuknya kotak, ada lubangnya banyak. Switch. Switch, betul.
Jadi di bagian tengah itu nanti pasti membutuhkan alat yang namanya switch atau hub. Oke, pinter. Selanjutnya topologi mesh itu bentuknya seperti apa? Bintang. Apa? Bintang. Bukan, kalau bintang kan star tadi. Kalau topologi mesh itu seperti apa modelnya? Segini. Seperti jala. Lo jala, jaring itu loh, Nak. Jala, Tahu. Ya, jadi mesh itu Iya, Pak. jala atau jaring. Jadi keuntungannya data ini tidak terpengaruh kepada kalau komputer satu mati, dia tidak bisa terhubung, tapi kelemahannya dia adalah penggunaan kabel yang cukup banyak. Ini kelemahannya. Tapi keunggulannya, meskipun ada komputer yang mati, dia masih bisa tetap terhubung Ya, secara tetap itu jaringan. Itu keunggulannya. Yang terakhir ada namanya topologi tree. Bentuknya semacam apa, anak-anak? tree. Mirip apa? Pohon, Pohon. Pohon. pohon, Yang pohon. pohon itu kan ada ranting, ada cabang ya. Oke, Pak. Ya, semacam ini. Kelebihannya dia sama. Ketika salah satu komputer mati, yang lain masih bisa terhubung. Cuma kekurangannya adalah dia membutuhkan banyak perangkat. Ya, di situ ada berapa? Switch. Di gambar ini butuh berapa switch, anak-anak? Keempat. Ya, ada butuh 4 switch. Jadi kan membutuhkan biaya yang Iya. lebih banyak untuk pembelian hardware-nya. Jadi dari kelima ini yang paling efisien kira-kira yang mana? Yang paling efisien secara biayanya, tapi punya keunggulan yang banyak juga. Topologi. Agak keras, kurang terdengar. Topologi. Topologi star. Kabelnya yang banyak. Yang paling sering dipakai, yang paling efisien adalah topologi star. Star ya. Karena satu, kabelnya murah. Yang kedua, dia hanya membutuhkan perangkat yang sedikit. Hanya butuh satu switch sama beberapa kabel saja. Kalau mesh ini tadi, memang kabelnya sedikit di sini, tapi kabelnya mahal. Ya, dan pemasangannya juga rumit. Tuh, kekurangannya kalau mesh. Oke, saya tanya lagi. Jenis jaringan yang hanya meliputi satu kota namanya apa tadi? Metropolitan. Area network. Kalau yang dalam satu ruang atau gedung, apa WAN. tadi? Yang dalam satu gedung atau satu ruang? LAN. Ya. Kalau yang paling jaraknya paling pendek? WAN. PAN. Oke. Yang paling luas? PAN. WAN. Yang paling luas? WAN. WAN. Ya. Kepanjangan dari apa WAN tadi? Wide area network. Oke, pintar. Saya ulang lagi tadi yang media. Media tadi dibagi ke dalam berapa jenis? Media transmisinya? Halo anak-anak? Media transmisi tadi dibagi ke dalam berapa jenis? 2 jenis. Yang pertama tadi menggunakan kabel. Yang kedua menggunakan wireless atau tanpa kabel. Contohnya kabel tadi ada berapa? Sebutkan yang kalian ketahui. Menggunakan kabel apa saja tadi? RJ45. Itulah itunya konektornya. Jenis kabelnya. Kabel USB. UTP terus satunya lagi tadi
SPT ya. STP. STP. Terus koaksial. Sosial. Yang keempat tadi fiber Optik. optik. Itu ya, kalau menggunakan kabel tadi ada 4 jenis. STP, UTP, koaksial, dan Fiber optik. fiber optik. Yang paling cepat yang mana? Fiber optik. Fiber optik. Kenapa kok fiber optik itu dia yang paling cepat? Karena menggunakan cahaya, Pak. Menggunakan media cahaya. Oke. Terus yang jenis kabel yang tanpa pelindung tadi dinamakan kabel apa? TP. UTP atau STP yang pakai tanpa pelindung tadi? UTP. 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 Kalau yang dengan pelindung dinamakan dengan STP. STP. Oke, bisa membedakan ya anak-anak ya antara UTP dan STP. Tapi persamaannya apa anak-anak? Sama-sama melilit. Lilit. Sama-sama Tornado. dililit. Kemudian ada Dililit. berapa lilitan kabel di dalamnya? 8. 8 ya. Oke, apa saja warnanya tadi? Masih ingat? Hijau. Ya, hijau. Terus Merah. merah enggak ada. Hijau, Coklat. coklat, Kuning. biru sama Biru. orange. Orange. Ya, sama kombinasi dengan warna putih nanti. Oke. Itu saja anak-anak untuk materi saya pada hari ini. Terima kasih telah memperhatikan. Saya minta tolong untuk anak-anak yang belum mengisi daftar hadir, sekali lagi silakan menuliskan nama dan kelas di menu chat sebelum saya tutup nanti, karena daftar kehadiran itu nanti saya sampaikan ke wali murid kalian, ke orang tua kalian sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran daring. Oke, saya tunggu sambil saya absen lagi, saya cek. Yang barusan masuk tadi, yang barusan absen, Raffi, Brilian, Ica, Avandi, Asril, Andika, Hanif, Reinhard, Wisnu, Iqbal, Nazril, Fitra, Ira, Surya, Eriska, Hafidz, Raffi Alifian. Oke, yang belum? Silakan, saya tunggu. Oke, ada yang ditanyakan, Mak? Barangkali anak-anak seputar materi yang saya sampaikan tadi. Tidak ada? Tidak, Pak. Insya Allah enggak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, jadi nanti kalian akan saya berikan tugas seperti biasa, mengerjakan 5 soal terkait materi kita pada hari ini. Terus saya harapkan waktu 5 hari kalian sudah menyelesaikan tugas itu. Oke, saya akan share screen lagi, ingin menyampaikan siapa-siapa yang sudah mengumpulkan tugas di pertemuan sebelumnya. Mohon diperhatikan. Untuk tugas minggu lalu mengenai pengenalan Adobe Photoshop, yang sudah mengerjakan baru 11 orang. Avandi, Andika, Atarik, Faris, Iqbal, Lukman Hakim, Raffi, Raca, Sabita, Surya, dan Zuhai. Ini nama-nama yang baru yang sudah mengirim untuk tugas minggu lalu. Terus untuk tugas yang 2 minggu yang lalu baru 18 ya. Namanya Avandi, Andika, Astinovi ini siapa ini? Astinovi, Atarik. Siap, saya Pak. Oh ya, nanti tolong diganti ya namanya ya. Atila, Brilian, Faris, Hilman, Iqbal, Satria, Lukman Hakim, Hasnan, Surya, Sabita, Raca, Raffi,
Torik, dan Zuhai. Sepertinya nama-namanya sama dengan yang tadi mengirimkan. Saya minta tolong anak-anak agar tugas itu tidak numpuk. Kalian cicil, kalian selesaikan. Ya. Soalnya mudah-mudah, tinggal kalian mencari referensinya bisa lewat buku, bisa lewat Google, bisa lewat blog yang saya kasih linknya nanti. Di sini banyak sekali materi-materi yang berhubungan dengan jaringan dan juga dasar desain grafis. Oke. Sudah mengisi absen tadi anak-anak? Ada yang belum? Bapak. Arofa tadi sudah ngisi absen belum? Apa? Karena gini ya, nanti kalau sudah saya publish, tidak mengisi ya sudah. Tidak bisa saya revisi nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Sebelum itu saya minta tolong anak-anak mengaktifkan kamera sebentar. Minta waktunya untuk mengaktifkan kamera semua. Untuk saya capture sebagai bukti. Oh ya anak-anak, untuk minggu depan insya Allah kalian sudah mulai untuk tatap muka kembali untuk praktek. Jadi tolong untuk tugas-tugasnya yang belum, untuk segera diselesaikan. Karena nanti akan saya kasih punishment bagi kalian yang belum. Tolong diaktifkan ini, siapa ini? Atila, Maulana, Eriska, Nazril, Hafidz, Brilian. Diaktifkan kameranya. Saya hitung ya, 1, tolong diaktifkan dulu. Siap. 1, 2, 3. Lagi, satu lagi. Kelihatan wajahnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya titip pesan buat kalian untuk menyelesaikan tugas yang belum kalian selesaikan. Paham? Paham? Mbak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.